Banyak sebabnya. Sebenarnya tidak semua orang takut mati, tapi banyak sebabnya. Yang pertama, tidak mengenal Tuhan. Dia tidak kenal bahwa Tuhan itu baik. Seandainya dia mengenal, dia merasakan kebaikan Tuhan, dia tidak akan takut. Seorang penghuni gunung dikatakan akan mati, dia bertanya, saya kalau mati kemana? Bertemu Tuhan. Oh, saya baik dengan Tuhan, dia baik dengan saya. Itu satu, ya. Jadi karena tidak tahu, atau bisa jadi karena dia tidak memiliki persiapan yang cukup untuk mati. Seorang yang tinggal di suatu rumah yang besar, disuruh pindah ke rumah yang kecil, pasti dia takut dan tidak mau. Tetapi sebaliknya, kalau dia berada di suatu tempat yang situasinya tidak begitu menyenangkan, dan disuruh pindah ke tempat yang menyenangkan, pasti dia akan gembira. Seorang muslim yakin bahwa sorga yang dijanjikan untuknya itu jauh lebih indah daripada apapun yang diterima di dunia. Ketika itu dia tidak akan takut mati, dia akan gembira. Sayyidina Ali waktu ditikam itu berucap, demi Allah saya telah memperoleh kebahagiaan. Karena keyakinan atau paling tidak optimisme akan diterima dengan baik. Sebab yang ketiga yang bisa jadi ini, dia khawatir menyangkut keluarga yang ditinggal. Gimana nanti anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana. Nah, hal-hal semacam ini oleh Al-Quran itu manusia diberikan kabar gembira. Salah satu ayat, orang-orang yang istiqamah dalam hidup ini, itu malaikat-malaikat akan turun ketika kematiannya berkata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami yang akan mengurus keluargamu yang ada di dunia. Tidak usah khawatir akan kematian. Lebih jauh, kita sering membaca dalam kitab-kitab agama, riwayat-riwayat yang sangat menakutkan tentang kematian. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Al-Quran mempersamakan kematian dengan tidur. Dia faktor ekstern yang menjadikan dia lebih nyaman dari tidur atau lebih sakit daripada sakit. Saya beri contoh, kalau ada seseorang dipotong tangannya, dia tidak akan merasa sakit kalau dibius. Tetapi dia akan merasa sangat sakit kalau diteteskan air jeruk. Jadi faktor ekstern yang bisa menjadikan itu sangat nyaman, tapi faktor ekstern juga yang bisa menjadikan sangat menyakitkan. Kita tidak bisa mengingkari bahwa ada sakratil maut, ya. Mabuk karena kematian, sebab mabuk bisa bermacam-macam. Ada yang sangat sakit. Al-Quran melukiskan walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya engkau dapat melihat, tapi engkau tidak dapat lihat. Seandainya engkau dapat melihat, kamu akan melihat orang-orang yang durhaka itu ketika dicabut nyawanya, malaikat-malaikat menampar wajahnya dan menendang-nendang dia. Itu satu sisi. Itu yang orang namakan dalam bahasa agama naza, dicabut nyawanya. Tapi ada juga yang tidak naza, digambarkan dengan an-nashitati nashta. Orang-orang yang dielus-elus ketika akan meninggal. Itu dia akan merasakan kenyamanan. Ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang mengelus-ngelus kepala, ini ada yang begitu. Itu yang jadi gambaran tentang kematian. Bisa nyaman, bisa juga tidak nyaman. Faktor ekstern, amal seseorang itu yang menjadikannya menerima yang ini atau yang itu. Seperti tidur, prinsipnya seperti tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa waktu dia mati dan waktu dia tidur. Yang mati, yang ditetapkannya mati, tidak dikembalikan roh kepadanya. Yang masih berlanjut setelah tidurnya, rohnya dikembalikan kepadanya.
Jadi mati itu sebabnya ada sementara orang berkata begini, itu filosof Schopenhauer dari Jerman, dia katakan begini, mengantuk itu enak, ya. Apa yang lebih enak dari mengantuk? Apa yang lebih enak dari tidur? Mati. Tidak perlu takut menyangkut kematiannya. Yang perlu ditakuti apa yang terjadi setelah kematian.